before we start our lesson today, I'd like one person to let us pray. Ananta, please come on forward. Oke, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Okay, thank you Ananta. Welcome, Miss. Okay, now I'm going to check your attention. Please look to your left and right. Who is not here today? Adakah yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Miss. Okay, that's great. I hope you mention your attention like this. Are you ready? Learn to today? Ready. Oke, tapi sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oke, everyone, please stand up. 1, 2, 3. Dari Sabang Indonesia, aku berjanji padamu untuk hari Tuhan harimu Indonesia. Sekarang jangan dulu Ibu punya ice drinking. Jadi supaya kita lebih semangat lagi punya ice drinking. Jadi ice drinknya itu adalah teguh konsentrasi. Semuanya tahu? Tahu. Oke, semua tahu ya? Iya. Sudah mulai. Teguh konsentrasi. Melihat, mengingat, fokus. Oke, thank you everyone. Please sit down. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang understanding norms, rights, and obligation in national and state life. Jadi di sini Ibu punya 2 pertanyaan untuk anak-anak. Pernahkah anak-anak pernah mendengar tentang norma hak dan kewajiban? Tidak, Ibu. Tidak pernah. Nah, pasti kalian belum tahu apa itu norma hak dan kewajiban, Pak. Jadi ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kita akan sama-sama tonton satu video untuk bisa membantu anak-anak untuk memahami. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang norma dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kata aku, semuanya penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan tertib. Ayo, kita mulai berjalan seperti ini. Norma adalah aturan yang membantu kita hidup berbeda. Ada norma agama, kesopanan, hukum, dan adat istiadat. Misalnya, mengganti adalah norma kesopanan, sedangkan membayar pajak adalah norma hukum. Apa jadinya jika norma ini tidak dipatuhi? Ya, berkaca seperti lampu lalu lintas yang tidak diikuti. Sebagai warga negara, kita memiliki hak seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Tapi ada juga kewajiban yang harus kita penuhi, seperti menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, dan menaati hukum. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban, apa yang terjadi? Tentu saja masyarakat tidak akan berjalan
harus selalu menjalankan kewajiban kita, ya, dan menghormati hak orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke, anak-anak tadi sudah menonton tentang apa itu norma, hak dan kewajiban. Apakah anak sudah ada gambaran tentang apa itu norma, hak dan kewajiban? Ya. Jadi di sini ibu akan lebih menjelaskan supaya anak-anak bisa lebih paham tentang materi kita hari ini, yaitu understanding norms, right and obligation in national and state life. Nah, anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran atau learning objectives. Jadi yang pertama, after observing the presentation slide and video about norms, rights and obligation in daily life, students are able to present the result of the study of three important points: learn correctly. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah mengamati slide presentasi dan video tentang norma, hak dan juga kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu menyajikan hasil telah terhadap 3 poin penting yang dipelajari dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan presentasi tentang norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma serta menjelaskan pengertian dan kewajiban warga negara dan menunjukkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, ada definition of norms. Nah, pengertian dari norma sendiri, norms are rules that regulate people's behavior so that life runs orderly and harmoniously. Jadi, norma adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan berjalan teratur dan juga harmonis. Nah, norma ini diciptakan berdasarkan adat istiadat, nilai-nilai, aturan hukum, dan dalam suatu masyarakat. Ya, di sini ada types of norms atau jenis-jenis norma. Yang pertama, norms of politeness atau norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini dia berdasarkan aturan yang mengatur tata krama dan etika. Nah, yang kedua ada religious norms atau norma agama. Nah, rules based on religious teaching atau aturan yang berdasarkan ajaran agama. Kemudian yang ketiga ada moral norms atau norma kesusilaan, rules that come from human conscience. Jadi norma kesusilaan ini dia merupakan aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Yang keempat itu legal norms atau norma hukum. Nah, norma hukum
Oke, contohnya kita jangan korupsi dan juga yang tadi sudah ditayangkan dalam video itu apa? Kalau kita tidak menaati peraturan lalu lintas. Ditilang. Ya betul. Tepuk tangan untuk anak. Jadi kita harus tertib dalam peraturan lalu lintas karena ada efeknya kalau kita tidak menaati. Kemudian di sini ada hak. Children's rights and obligation. What is a right? Rights are something that every individual must exercise. Jadi pengertian dari hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus diterima setiap individu. Dan di sini ibu mau tanya dulu, anak-anak itu semua di sini memiliki hak? Ya. Oke. Apa saja hak yang anak-anak miliki? Oke, Nita. Hak untuk hidup, Ibu. Oke, hak untuk hidup. Ada lagi? Untuk kembali, Bu. Oke, ada lagi? Hak untuk mendapatkan fasilitas sekolah. Oke, semua itu benar ya. Jadi, every child has rights that are protected by the state, such as the first one, the right to identity atau berkartifat atau kaya itu berhubungan dengan akte kelahiran dan juga hak untuk hidup. Kemudian yang kedua itu the right to education. Jadi setiap anak itu memiliki hak atas pendidikan, untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan, itu setiap anak punya hak untuk mendapatkan itu. Kemudian the right to health and protection. Jadi anak-anak juga memiliki hak atas kesehatan dan juga perlindungan. Kemudian yang terakhir itu the right to play and rest. Jadi anak-anak itu memiliki hak atas bermain. Kemudian what is obligation? Obligation is something that must be done by every individual. Jadi kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, apart from rights, children also have obligations such as yang pertama, maintenance and cleanliness of the environment. Yaitu yang pertama masyarakat kemudian yang pertama itu di sini itu ada children obligation. Apart from rights, children also have obligations such as one, maintain cleanliness and cleanliness of the environment. Yang kedua, balance and do not bully. Yang ketiga, respect parents and teachers. Kemudian yang keempat ada the importance of obeying norms, rights and obligation atau pentingnya mematuhi norma, hak dan juga kewajiban. Nah di sini yang pertama itu social will be more orderly and harmonious. Jadi masyarakat itu ada yang menaati norma, hak dan juga kewajiban. Kita bisa hidup dengan tertib dan juga harmonis. Yang kedua, tidak ada pelanggaran hukum dan juga konflik sosial. Jadi ketika kita menaati aturan itu hidup kita akan lebih harmonis dan juga semuanya itu berjalan dengan tertib. Nah, di sini ada the relationship between norms and Pancasila. Hubungannya norma dan juga Pancasila. Nah, norma ini dia berhubungan dengan Pancasila karena setiap norma mencerminkan sila-sila Pancasila yang menjadi pedoman bangsa. Jadi semua norma itu dia berdasarkan dengan sila-sila Pancasila tadi. Nah di sini ada juga dari materi yang tadi sudah jelaskan dan juga videonya itu ibu punya kesimpulan. Jadi
Kesimpulan yang pertama itu every social has rules that must be followed in order to create order and justice. Yang pertama, setiap masyarakat memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi agar tercipta ketertiban dan keadilan. Jadi, ketika kita memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi, tentu saja ketertiban dan juga keadilan itu akan tercipta. Oke anak-anak, di sini dari materi yang Ibu sampaikan, I will divide you into two groups. Jadi Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok besar untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Oke, kelompok 1 OP dan juga minta kelompok 2 Ananda sendiri karena hari ini jadi anak-anak kalian mengerjakan LKPD itu 5 menit saja ya. Oke anak-anak, apa yang ditanyakan? Oke, you're welcome Ananta. Apakah semuanya sudah mengerjakan LKPD? Ibu. Oke. Mana yang susah OP biar Ibu bantu? Oke, ini nanti soalnya ini. Iya. Sudah Ibu. Oke, jadi kalian akan mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan maju ke depan. Tidak apa-apa, pakai bahasa Indonesia saja. Berdiri depan. Jadi presentasi pakai bahasa Indonesia. Baik Ibu, di sini LKPD yang diberikan tentang istilah itu yang pada kelompok pertama itu menurun di mana sesuatu yang dimiliki dari situ yaitu hak, karena sesuatu yang dimiliki kita merupakan hak. Yang kedua yaitu sanksi apabila melanggar norma agama berasal dari, yaitu jawabannya berasal dari Tuhan. Yang ketiga yaitu berlaku jujur merupakan perwujudan norma, yaitu norma kesusilaan. Yang keempat, norma yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu norma hukum. Yang kelima, sesuatu yang wajib kita laksanakan yaitu kewajiban. Dan yang keenam, norma yang mengajarkan kita untuk menghormati yang lebih tua yaitu norma kesopanan. Sekian. Oke, everyone, give applause to Ofri. Jadi apakah kelompok 2 jawabannya berbeda? Sama Ibu. Oke. Jadi di sini materi kita sudah selesai. Jadi kesimpulannya hari ini bahwa norma, hak dan kewajiban itu harus dijalankan secara bersama-sama, dan juga norma ini yang merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia agar kehidupan berjalan teratur dan juga harmonis. Jadi dari norma ada juga hak. Hak ini merupakan sesuatu yang dimiliki individu. Kemudian ada juga kewajiban, itu merupakan sesuatu yang harus dijalani oleh individu. Jadi setiap masyarakat memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk tercipta ketertiban dan juga keadilan. Oke guys, do you want to play a game? Yes. Oke, di sini punya kuis, tapi kuisnya pakai bahasa Indonesia jadi memudahkan anak-anak untuk bisa mengerti. Baik Ibu. Yang mana dulu? Nomor berapa? 1, 2. 2. Oke. Oke, benar. Nomor berapa?
Satu Ibu. A Ibu. A. Ya. Yakin? Yakin Ibu A Ibu. Oke, betul. Nomor berapa lagi? 5. Gambar tersebut. C. Kewan kembali Ibu. Kewajiban. Oke, betul. Nomor berapa lagi? 7. 7. C. C. C Ibu. Oke, betul. Oke, nomor berapa lagi? Berapa? Satu. 6. Oke. D. Jawabannya apa? Betul. D. Betul. D. Oke, betul. Number 4. 4. D. D. D Ibu. Oke, betul. 8. C. C Ibu. C. C atau D? C. C Ibu. Benar. Salah. Oke. Oke, 16. 3 Ibu. Ini Kesusilaan. C. C ya? Yes. D Ibu. Ya, betul. Oke. Jadi anak-anak sudah menjawab kuis yang sudah dipersiapkan, dan di sini anak-anak sudah anak-anak sudah mengerti ya tentang apa itu norma dan juga kewajiban. Jadi, are you happy with today's lesson? Happy. Apa yang buat anak-anak senang? Ada game Ibu. Oke. Ada kuis. Ada game, ada kuis, ada video ya, ada video. Jadi ibu akan lebih merancang pembelajaran supaya lebih happy supaya anak bisa senang dalam mengikuti pembelajaran ibu. Iya Ibu. Jadi before we go home, it's like one person to let the pride play. Minta Ibu. Oke. Please, everyone, let's pray together. Amen. Okay, thank you, Nita. Okay, guys, thank you for participating in today's lesson, and I hope you all stay healthy so you can attend to the next lesson. Jadi harap supaya anak-anak bisa jaga kesehatan supaya minggu depan lagi kita bisa